Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tuti, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan tentang kita dan masyarakat global. Pertama-tama kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dari unit ini yang mengkaji tentang kedudukan kita dan masyarakat dunia. Yang pertama, bagaimana kedudukan kita dalam masyarakat dunia. Lalu yang kedua, bagaimana masyarakat di berbagai belahan dunia saling berkontribusi pada pembentukan identitasnya masing-masing, dan bagaimana globalisasi berkontribusi dalam hal ini. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata globalization. Global yang berarti mendunia, sementara ization adalah prosesnya. Dalam ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, disebutkan kalau fenomena ini bukanlah situasi yang baru loh, karena banyak kerajaan maupun gerakan keagamaan yang telah menjalani proses globalisasi. Nah, itu tadi pengertian dari globalisasi. Sekarang kita masuk ke definisi globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Dapat juga diartikan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lainnya, atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong globalisasi. Pertama, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi memunculkan kesepakatan dan perdagangan internasional. Karena adanya kemudahan dalam menjalin kerjasama, hal ini membuat proses globalisasi dapat terus terjadi dan berkembang pesat. Kemudian yang kedua adalah unsur budaya. Unsur budaya yang diterima dari negara lain umumnya didasarkan dari kesetiaan negara-negara di dunia yang terpapar oleh budaya baru. Nah, faktor pendorong selanjutnya ialah kurangnya sumber daya alam. Setiap negara memiliki persebaran sumber daya alam yang berbeda. Hal ini membuat sebagian negara mengalami kekurangan sumber daya alam tertentu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya alam tersebut, salah satunya dapat dilakukan dengan menjalin hubungan internasional dan kerjasama yang kemudian berdampak pada terjadinya globalisasi. Yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan berkembang pesat membuat seluruh negara di dunia dapat saling terhubung. Nah, globalisasi juga ada loh dampak positif dan negatifnya. Positifnya itu pengembangan ilmu pengetahuan, terjalinnya hubungan antar warga dunia, informasi yang sedemikian mudah diakses. Lalu ada pengiriman barang dan jasa bisa dengan sangat mudah dilakukan. Globalisasi juga ada negatifnya, yaitu pola hidup konsumtif, sikap individualistik, mengadaptasi praktisme, hedonisme, dan sikap primitif. Lalu ada juga sifat konsumerisme dan kesenjangan sosial. Kedudukan kita dalam masyarakat dunia. Kedudukan kita di dunia mencerminkan peran, kontribusi, dan pengaruh yang kita bawa dalam berbagai aspek politik, ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan. Identitas dan posisi suatu negara terbangun dari keunikan budaya, sumber daya manusia, serta ketertibannya dalam organisasi dan isu global. Misalnya, Indonesia dikenal lewat budaya seperti batik dan perannya di ASEAN, yang memperkuat kedudukannya di kancah internasional. Nah, sekarang apa sih kontribusi masyarakat global dalam pembentukan identitas? Masyarakat dunia saling membentuk identitas melalui pertukaran budaya dan ide dalam globalisasi. Nah, globalisasi ini membawa elemen-elemen baru ke identitas lokal, sekaligus menantang budaya untuk tetap mempertahankan ciri khasnya. Meski budaya global bisa menciptakan kesamaannya, identitas nasional tetap penting untuk menjaga keunikan di tengah arus global. Nah, ada juga nih kontribusi globalisasi. Nah, globalisasi itu berkontribusi dalam memperkaya identitas modern dengan memperluas akses terhadap budaya, nilai, dan ide dari seluruh dunia melalui teknologi dan media sosial. Platformnya seperti YouTube, TikTok, dan Instagram memudahkan budaya lokal dikenal secara global. Sementara, mobilitas yang meningkat memungkinkan lebih banyak interaksi antara bangsa. Meski memperkaya identitas lokal dengan unsur global, globalisasi juga menantang budaya lokal untuk mempertahankan keunikannya di tengah arus pertukaran yang semakin luas. Nah, kesimpulan dari materi kita adalah globalisasi mendorong kemajuan peradaban melalui kemudahan informasi, transportasi, ekonomi, dan budaya, serta meningkatkan interaksi antar bangsa dan akses ilmu pengetahuan. Namun, dampaknya meliputi melemahnya budaya lokal dan nominasi negara maju. 3 pendekatan menghadapinya adalah menolak,
menerima tanpa filter, atau adaptif dengan menyaring nilai sesuai jati diri bangsa. Sebagai bagian dunia, kita turut memperkaya identitas global melalui tradisi dan budaya lokal. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami tentang kita dan masyarakat global. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.